Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, untuk menceritakan cerita hari ini, aku pengen menyampaikan satu hal, yaitu barang yang tak ceritakan hari ini adalah barang yang bisa polo-polo lihat juga di salah satu museum yang ada di Belgia. Nama museumnya adalah Torture Museum Oude Steen. Kalau misalnya cara pelafalanku salah, mohon diberitahu polo-polo yang tinggal di Belgia kalau ada. Nah, di situ kalau polo-polo masuk, polo-polo bakal menemukan satu kerbau yang terbuat dari logam kuningan yang ukurannya benar-benar sama kayak kerbau aslinya. Jadi sebenarnya apa fungsi dari kerbau ini? Kenapa kerbau yang terbuat dari logam kuningan ini disimpan di Museum Penyiksaan? Langsung tak ceritakan. Cerita ini terjadi pada abad ke-6 sebelum Masehi, jadi ya sudah lama banget. Dan ini terjadi di Pulau Sisili. Mungkin kalau polo-polo search di Google ini masih muncul, tapi waktu itu tempat ini masih dinamakan Akragas, yang merupakan kota tua yang ada di Yunani atau Greece. Lebih tepatnya tahun 570 sebelum Masehi. Pada waktu itu, raja memilih satu laki-laki yang bernama Phalaris untuk membuat candi yang tujuannya adalah mengabadikan salah satu dewa Greece atau dewa Yunani yang bernama Zeus atau bahasa Inggrisnya Zeus. Phalaris ini bukannya malah melaksanakan perintah, dia malah menggunakan prajurit ataupun orang-orang yang diberikan oleh raja untuk menyerang raja dan mengambil posisi raja. Seperti halnya Phalaris mendapatkan mahkota raja dengan cara menggunakan kekerasan, dia menggunakan kekerasan ini sebagai raja untuk mempertahankan kekuasaannya dan juga mempertahankan posisinya sebagai raja. Ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, dia langsung menghukum. Bunuh. Ada orang melakukan kesalahan, pukul. Ada orang melakukan kesalahan lagi, kasih hajar. Phalaris terus-menerus menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan agar tidak ada seorang pun yang berani merampas posisinya sebagai raja. Pada awalnya, Phalaris mulai menikmati kehidupannya sebagai raja. Dia memiliki segalanya. Tetapi hari demi hari terus berganti dan mulai suatu hari ada sesuatu yang mengganggu isi otaknya. Dia mulai berpikir, bagaimana kalau posisinya dia sebagai raja ini juga dirampas dengan cara yang sama seperti halnya dia merampas posisi raja ini. Phalaris mulai bermimpi. Mimpi-mimpi buruk itu terus-menerus mendatang dan menakut-nakutinya. Hingga suatu hari, Phalaris berhasil bertemu dengan seseorang yang bernama Perilos. Perilos adalah orang yang terkenal. Dia berasal dari kota Athene. Dia ini terkenal sebagai ilmuwan dan juga sebagai ahli ukir. Tentunya Perilos yang merupakan hanya seorang ilmuwan dan juga ahli ukir menunjukkan rasa hormatnya kepada raja alias Phalaris. Seketika itu Phalaris langsung memberitahu apa yang dia inginkan. Dia bilang seperti ini kepada Perilos. Oh, kamu tah? Ikulak bahasa Jawa. Oh, kamukah orang yang terkenal itu? Aku mau kamu membuat satu barang buat aku. Perilos tanya balik, apa itu raja? Akan saya buatkan. Dan Phalaris bilang seperti ini, buatkan satu barang yang bisa membuat semua orang ketakutan pada aku. Dan kamu juga perlu tahu, kalau barang yang kamu buat ini tidak memuaskan, nyawa kamu pun akan berakhir di sini. Mendengar perintah itu, Perilos berpikir begitu keras apa yang bisa dia buat dan kira-kira apa yang bisa memenuhi isi hati Raja Phalaris ini. Dia memikirkan berhari-hari dan untungnya dia berhasil memikirkan suatu barang yang menurutnya sangat sempurna. Dan pada hari dia bertemu dengan raja lagi. Dia membawa hadiah itu dan menunjukkannya kepada Raja Phalaris. Raja, ini barang yang saya buat. Pertamanya Phalaris tidak mengerti, kok dibuatin kerbau. Bagaimana bisa hewan ini ataupun logam yang berbentuk hewan ini menakuti orang lain ataupun musuhku? Perilos menjelaskan fungsi dari barang ini. Raja, ini bukan kerbau biasa. Kalau dilihat dari sebelah, sebenarnya kerbau ini memiliki pintu masuk
Dan seketika itu dibuka, ternyata ada ruang cukup untuk manusia dewasa masuk ke dalam itu. Dan Verilos terus menjelaskan, kalau raja ingin menghukum seseorang, masukkan seseorang itu ke dalam ini, dan tutup, lalu gembok dari luar. Setelah itu, panaskan bagian perutnya. Maka orang itu tidak akan meninggal secara instan, namun dia akan merasakan penderitaan yang begitu sakit, dan juga suara teriakannya pun bisa kita dengarkan. Dan saya sudah membuat kerbau ini agar teriakan di dalam kerbau ini terdengar seperti suara kerbau biasanya. Kalau kita lihat, sebenarnya Verilos berhasil membuat suatu barang yang begitu menyeramkan. Ini bukan alat yang bisa membunuh seseorang, melainkan ini alat yang membunuh seseorang dengan sangat amat pelan, yang juga sebenarnya menyiksa sangat parah. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Raja Valaris pun menunjukkan muka yang terlihat puas akan barang yang dia buat. Tetapi, tiba-tiba Raja Valaris bilang sesuatu yang mengagetkan semua orang. Valaris memanggil prajurit-prajuritnya untuk memasukkan Verilos ke dalam kerbau itu. Kerbau yang disebut Brazen Bulls ini digunakan pertama kalinya untuk membunuh pembuatnya sendiri. Verilos yang tidak paham kenapa dia harus dibunuh, dia terus-menerus bertanya. Dan yang dijawab oleh Valaris adalah seperti ini. Aku paham sama penjelasan kamu, tapi kenapa nggak kamu tunjukkan seperti apa barang ini? Verilos yang berhasil membuat barang keji ini pun dibunuh pada hari itu. Tetapi sebenarnya Verilos tidak dibunuh di situ. Dia dimasukkan ke dalam kerbau dan dipanaskan hingga hampir meninggal. Sebelum dia meninggal, Raja Valaris ini membuka kembali pintunya dan mengambil Verilos, lalu dibawa ke sebuah lembah, dan dia dibunuh di situ dengan cara dibuang dari lembah yang tinggi. Setelah itu, cukup banyak orang yang menjadi korban di dalam Brazen Bulls itu. Valaris merasa dia bisa melindungi posisinya sebagai raja menggunakan barang-barang yang bisa menakuti banyak orang. Suara-suara kerbau yang keluar dari Brazen Bulls ini pun terus-menerus berbunyi dan mengisi suara di kota itu. Untungnya setelah beberapa bulan, hal yang Valaris lakukan beberapa tahun lalu terjadi sama persis pada dirinya. Laki-laki bernama Telemachus datang untuk merebut posisi raja dari Valaris. Valaris yang diserang mendadak saat dia tidur menjawab seperti ini. Bunuh saja aku. Bunuh? Aku nggak apa-apa kok mati di sini sekarang. Telemachus menjawab. Gak kayak gini dong caranya. Kamu bakal menjadi orang terakhir yang mati di dalam Brazen Bulls ini. Dan akhirnya Valaris menjadi orang terakhir yang mati di dalam Brazen Bulls itu. Dan kalau berdasarkan data-data yang ada, katanya Brazen Bulls ini telah dibuang di laut setelah digunakan membunuh Valaris. Ada juga data-data yang menyatakan bahwa Brazen Bulls ini nantinya diambil oleh orang Kartego, karena orang Kartego ini aslinya dari Afrika Utara, karena mereka nantinya menguasai daerah Yunani itu. Iya, Polo-Polo. Jadi kali ini tak bawakan ceritanya tentang Brazen Bulls. Apakah menarik, Polo-Polo? Menurutku cerita ini menunjukkan kalau kita merebut sesuatu dari seseorang dengan cara yang tidak adil, kemungkinan besar kita juga bakal mengalami hal yang sama. Entah itu jabatan, uang, ataupun apapun yang bisa kita curi dari orang lain. Kalau kita ingin merampas jabatan orang lain, jadilah orang yang pintar, bersaing, dan menanglah. Karena kalau kayak gitu, orang itu harus lebih pintar daripada kita untuk merebut posisi kita. Karena mereka nggak bisa nyuri otak kita. Oke, Polo-Polo, jadi video kali ini kayak gitu. Semoga video seperti ini menarik buat Polo-Polo. Dan di video berikutnya bakal tak jelaskan tentang awal mula ditemukannya Great Whale. Oke, Polo-Polo, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!